Oke, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, apa itu register vokal? Nah, jadi untuk beberapa orang mungkin sudah paham tentang register vokal, namun mungkin sebagian lagi tidak memahami atau mungkin belum mengenal istilah ini, walaupun sebenarnya sudah menerapkan seperti itu ya. Jadi register vokal itu adalah rentang nada yang dihasilkan oleh pola getaran pita suara yang berbeda gitu ya, sehingga menciptakan kualitas suara ya, termasuk juga di situ warna suara gitu ya, yang khas pada setiap register ya atau sumber suara di sini ya, seperti suara nada rendah, nada tinggi ya, ataupun falset gitu ya, hingga suara yang sangat tinggi gitu ya. Nah, ini sangat penting bagi seorang penyanyi atau musisi gitu ya, yang tentunya aktif dalam bernyanyi, karena biasanya register suara ini kalau tidak dijaga dengan baik, ini akan menurun kualitasnya seperti itu ya. Nah, ada beberapa register suara, namun yang paling utama itu adalah yang pertama adalah vocal fry ya, atau suara berderit ya. Ini getaran pita suara paling rendah, ini menghasilkan suara berderit dan serak ya, seperti yang saya sering bawakan, yaitu salah satunya adalah vocal fry, serak, 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 serak. Nah itu. Kemudian ada chest voice atau suara dada ya, kemudian ada middle voice atau suara tengah, ada head voice suara kepala, ada falset. Nah, falsetto ini sebenarnya ceritanya panjang ya. Zaman dulu tuh ada laki-laki orang atau penyanyi laki-laki itu pengen nadanya tinggi seperti suara perempuan ya. Jadi dia berusaha menyanyikan nada-nada perempuan dan itu sangat susah untuk laki-laki karena range vokalnya beda ya. Kalau perempuan kan ketinggiannya beda. Nah, akhirnya seorang laki-laki tersebut menggunakan falset atau suara palsu yang menirukan suara perempuan seperti itu ya. Kemudian ada whistle register atau register siulan, itu salah satu juga yang bisa melengking ya, seperti siulan ya. Nah, ini jarang banget, tapi kalau pengen diterapkan itu butuh latihan yang sangat rutin dan intens seperti itu. Mungkin itu saja. Nah, mengapa kita penting untuk menjaga register suara kita? Ya, salah satunya mungkin berkaitan dengan job atau posisi seorang penyanyi ya, atau apa ya istilahnya itu, pekerjaan ya, apalagi penyanyi yang dia ngeband dan itu rutin seperti itu ya. Selain itu juga mungkin penyanyi kafe, penyanyi panggilan dan lain-lain sebagainya, atau mungkin guru vokal. Ini sangat penting untuk menjaga register suara tetap oke, tetap optimal gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa cara untuk menjaga supaya register vokal itu tetap bagus, tetap kualitasnya tetap jaga ya, yaitu identifikasi yang pertama. Ketika kita bernyanyi mungkin nada tingginya kurang ataupun sering pitchy atau fals, nah itu artinya kita perlu introspeksi. Apa sih kekurangan kita? Nah, apa sih yang menyebabkan awalnya kita bisa mencapai nada itu, kemudian sekarang tidak bisa, atau mungkin bisa tapi memaksakan seolah-olah tidak nyaman gitu ya. Nah, itu identifikasi. Yang kedua, latihan terus. Ya, artinya latihan pernafasan, ya, humming dan sebagainya. Kemudian pelajari terus teknik-teknik bernyanyi. Nah, artinya kita tidak stop di satu titik, tapi kita mencari referensi-referensi yang lain seperti itu, biar register vokalnya tetap terjaga. Nah, ini yang sangat penting ya. Nah, ketika kita sudah melatih itu, kemudian setelah mengidentifikasi, sudah tahu faktor-faktor penyebab rusaknya register suara, langkah selanjutnya adalah menghindari hal-hal yang bisa merusak register suara kita. Salah satunya ya itu mungkin kita kebanyakan makan es yang bisa menyebabkan suara kita serak ya, ataupun misalnya dengan aktivitas lain yang bisa merusak tenggorokan, ataupun begadang, kurang tidur, itu bisa juga karena mudah terkena flu, nanti akan terganggu pernafasan kita. Nah, kenapa? Karena nafas adalah salah satu kekuatan untuk mencapai nada-nada tinggi. Ketika kita nafasnya lancar, ketika kita tenggorokannya plong, lega, tidak ada hambatan, maka
kita bisa mencapai nada-nada tertentu seperti itu. Mungkin itu saja tentang register suara.